Pada video ini, kami akan mendemonstrasikan bagaimana cara pengukuran sinyal pattern dot matrix percobaan 6. Sinyal pattern dot matrix merujuk pada metode pengkodean dan transmisi informasi dalam bentuk pola dot dalam kurung titik pada sebuah matriks piksel. Konsep ini sering digunakan dalam konteks tampilan visual atau display, seperti tampilan LED atau LCD. Dalam sinyal pattern dot matrix, informasi atau gambar direpresentasikan sebagai serangkaian pola dot yang dinyalakan atau dimatikan dalam matriks piksel. Setiap dot dalam matriks piksel dapat dikontrol secara individu, dan pola dot yang terbentuk pada matriks tersebut menghasilkan tampilan visual yang sesuai. Misalnya, jika kita memiliki matriks piksel berukuran 8x8 atau 8 baris kali 8 kolom, kita dapat mengontrol setiap dot pada matriks tersebut untuk menghasilkan pola yang kita inginkan. Misalnya, dengan menyalakan beberapa dot dan mematikan yang lain, kita dapat membentuk karakter huruf A atau gambar tertentu. Sinyal pattern dot matrix biasanya dikirimkan secara berurutan, baris per baris, untuk mentransmisikan pola dot dari sumber, misalnya sistem pengendali atau pemancar, ke tujuan yang berupa layar atau display. Penerima atau display kemudian mengubah sinyal tersebut menjadi tampilan visual yang sesuai dengan mengendalikan masing-masing dot pada layar mereka. Konsep sinyal pattern dot matrix dapat diterapkan dalam berbagai aplikasi, termasuk tampilan alfanumerik pada perangkat elektronik, panel Signage, papan pesan elektronik, dan banyak lagi. Dalam konteks televisi, teknologi seperti LED atau LCD dapat menggunakan metode dot matrix untuk menghasilkan tampilan visual dengan presisi tinggi dan fleksibilitas dalam menampilkan informasi atau gambar. Peralatan yang digunakan untuk praktikum percobaan 6 ini adalah 1 buah laptop, 1 buah osiloskop, 1 buah televisi, 1 buah konverter HDMI to AV, 1 buah kabel HDMI, 1 buah BNC T-connector, 3 buah kabel BNC to BNC, 2 buah konektor BNC to RCA, Diagram percobaan. Peralatan yang disebutkan tadi dapat dipasang sesuai dengan rangkaian ini. Langkah-langkah percobaan adalah sebagai berikut. Pertama, setup peralatan seperti pada gambar di atas. Selanjutnya, hubungkan laptop sebagai pembangkit sinyal video dengan menggunakan konektor dan kabel HDMI ke konverter HDMI to VA. Lalu hubungkan kabel dengan konektor RCA ke konverter HDMI konektor warna kuning atau soket video dengan kabel ke BNC T-connector. Kemudian kabel berkonektor BNC dari T ke televisi yang berkonektor RCA. Dan kabel berkonektor BNC dari T ke osiloskop yang berkonektor BNC. Setelah itu, ON-kan TV, osiloskop, dan laptop. Atur nilai time per diff CRO yang sesuai dengan nilai perhitungan periode sinyal yang akan diamati, agar supaya pengamatannya mudah. Dihitung dulu 1 periode horizontal penuh dan 1 periode vertikal penuh. Lalu atur hingga diperoleh gambar yang sesuai. Terakhir, ukur panjang periode sinyal scanning vertikal dan scanning horizontal serta ambil gambarnya, catat keterangan yang dibutuhkan untuk mengisi kolom data hasil percobaan. Periode frame scanning vertical.
Gambar ini menunjukkan panjang sinyal pembayaran vertikal, yang merupakan deretan sinyal horizontal sebesar 2,5 milisekon. Periode yang didapat dalam percobaan ini adalah sepanjang 8 div. Sinyal informasi yang didapat pada percobaan ini adalah sebesar 20 milisekon. Dengan perhitungan periode atau div dikali dengan panjang sinyal pembayaran time per div. Periode frame scanning horizontal. Gambar ini menunjukkan periode sinyal horizontal yang terdiri dari satu periode sinyal sebesar 64 mikrosekon. Dengan perhitungan dari div dikali dengan time per div. Setiap scanning vertikal ganjil dan genap terdiri dari garis horizontal sejumlah 312,5 garis dengan perhitungan deretan pembayaran sinyal horizontal dibagi dengan panjang periode sinyal horizontal dalam mikrosekon sama dengan 20.000 dibagi 64, sama dengan 312,5 garis. Jumlah garis tersebut didapatkan dari pembagian periode scanning vertikal ganjil dan genap dari garis horizontal sejumlah 312,5, jika dikalikan 2 didapatkan 625 garis. Gambar layar televisi. Gambar ini menunjukkan jumlah garis horizontal putih dengan latar belakang abu-abu adalah sebanyak 7 garis. Periode frame horizontal pembentuk dot matriks di layar pada osiloskop. Gambar ini merupakan gambar yang mewakili sebuah frame horizontal. Garis-garis horizontal dengan tegangan terbesar pada gambar ini adalah titik-titik putih atau dot matriks pada layar televisi. Dengan referensi tegangan 0 volt adalah tegangan ujung sinyal sinkronisasi, maka dapat dihitung tegangan putih dengan cara volt per div dikali dengan div yang menghasilkan tegangan putih sebesar 9600 mV. Periode frame horizontal pembentuk background abu-abu di layar pada osiloskop. Gambar ini merupakan gambar yang mewakili sebuah frame horizontal. Garis-garis horizontal pada gambar adalah garis horizontal yang berjajar dari atas ke bawah pada layar televisi yang merupakan background berwarna abu-abu. Dengan referensi tegangan 0 volt adalah tegangan ujung sinyal sinkronisasi. Maka tegangan abu-abu dapat dihitung dengan rumus volt per div dikali dengan div yang menghasilkan tegangan abu-abu sebesar 6800 mV. Jadi pada praktikum percobaan 6 pembayaran yang ada pada televisi ini, dalam setiap frame vertikal yang terdiri dari 625 frame horizontal seperti ini, ada 14 frame horizontal atau terdiri dari 7 pasangan garis ganjil dan genap yang dipayarkan bergantian. Membentuk warna putih pada nomor garis yaitu 78 dan 79, 156 dan 157. 234 dan 235, 312 dan 313, 390 dan 391, 468 dan 469, 546 dan 547. Selain bentuk yang dijelaskan tadi, terdapat pula gambar sinyal yang lain yang merupakan bentuk frame mayoritas dalam setiap frame vertikal karena frame-frame ini yang membentuk warna latar belakang pada televisi yaitu abu-abu. Dalam sebuah frame vertikal selain bentuk frame-frame horizontal pada nomor garis 78 dan 79, 156 dan 157, 234 dan 235, 312 dan 313, 390 dan 391, 468 dan 469, 546 dan 547. Jadi dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam setiap frame vertikal yang terdiri dari 625 frame horizontal, terdapat 14 frame horizontal atau 7 pasangan garis ganjil dan genap yang dibayarkan bergantian. Garis-garis tersebut membentuk warna putih pada nomor garis 78 dan 79, 156 dan 157.
234 dan 235, 312 dan 313, 390 dan 391, 468 dan 469, dan 546 dan 547 yang memiliki tegangan sebesar 9,6 volt. Selain pada frame yang sudah disebutkan, terdapat juga gambar sinyal lain yang merupakan bentuk frame mayoritas dalam setiap frame vertikal. Frame mayoritas ini menghasilkan warna latar belakang yaitu abu-abu yang memiliki tegangan sebesar 6,8 volt.